Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Silvani Tantri, NIM 1904-120199 dari program studi Ekonomi Syariah kelas C semester 5 mata kuliah praktek pengamalan ibadah. Adapun pembahasan dalam pembuatan video ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah, yang mana poin-poin dalam materi pembahasan video ini adalah: yang pertama, keterampilan dan pengetahuan tentang meletakkan posisi mayat; yang kedua, keterampilan dan pengetahuan tentang memandikan mayat; yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan tentang mewudukan mayat; yang keempat, keterampilan dan pengetahuan tentang mengkafankan mayat; yang kelima, keterampilan dan pengetahuan tentang menguburkan mayat. Dalam penyelenggaraan jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana itu salah satu kewajiban bagi sekelompok orang atau masyarakat muslim untuk menyelenggarakan jenazah terhadap muslim yang sudah meninggal dunia, yang mana kewajiban dalam penyelenggaraan dengan memandikan, mengkafankan, mensalatkan, dan mengubur. Masuk poin yang pertama, yaitu keterampilan dan pengetahuan tentang meletakkan posisi mayat. Yang pertama, membimbing talqin seseorang yang menghadapi sakratul maut. Yang kedua, menutup kelopak mata yang masih terbuka. Yang ketiga, merapatkan dagu atau mulut yang dengan diikat ke kepala jika sulit untuk dirapatkan. Yang keempat, menyedekapkan atau menyiamkan kedua tangan seperti saat kita sholat. Yang kelima, menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Yang keenam, meletakkan posisi mayat menghadap ke arah kiblat. Masuk ke materi yang kedua, yaitu keterampilan dan pengetahuan tentang memandikan mayat. Adapun syarat orang yang memandikan mayat: yang pertama, beragama Islam, balik berakal atau sehat jasmani; yang kedua, berniat memandikan jenazah; yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah; yang keempat, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan: beragama Islam, ada bagian tubuh walaupun sedikit bagian tubuh; yang ketiga, jenazah tidak mati syahid; yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Menyiapkan peralatan dan bahan, mengafankan dan memandikan: yang pertama, kain kafan; yang kedua, gunting; yang ketiga, kapas; yang keempat, kapur barus; yang kelima, kayu cendana; yang keenam, sikat gigi; yang ketujuh, sisir; yang kedelapan, sabun mandi; yang kesembilan, air bersih secukupnya; yang ke-10 gayung atau cebok; yang ke-11 ember atau baskom, drum atau gentong; yang ke-12 sarung tangan khusus; yang ke-13 penyangga atau alat mandi mayat. Biasanya di tempat saya itu menggunakan batang pohon pisang. Yang ke-14 kain penutup tubuh; yang ke-15 handuk dan kain kering; yang selanjutnya kembang atau wangi-wangian khusus; yang terakhir jarum, benang, dan cara memandikan jenazah yakni membaca niat, yang selanjutnya meletakkan jenazah dengan bagian kepala agak lebih tinggi dari badan. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya memakai sarung tangan terlebih dahulu. Yang keempat, setelah disiram seluruh bagian badan mayat dengan air bersih, selanjutnya gosok dengan lembut bagian badan mayat, terutama bagian lekukan-lekukan seperti celah ketiak, jari kaki, dan jari tangan. Dan jangan lupa gosok gigi mayat secara berlahan. Bersihkan kotoran jenazah dengan menekan berlahan bagian perut supaya kotoran di dalam keluar. Siram atau basuh seluruh anggota badan mayat dengan sabun secara berlahan. Siram kembali seluruh bagian badan mayat. Kemudian miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Lalu miringkan lagi jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kiri sebelah belakang. Selanjutnya bilas kembali dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya siram dengan air atau kapur barus.
Selanjutnya, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum salat. Selanjutnya, jika keluar najis dari badan mayat setelah dimandikan, maka harus dimandikan lagi. Tetapi jika keluar najis dari badan mayat setelah di atas kain kafan, tidak perlu dimandikan, cukup dengan membuang najis tersebut. Dan bagi jenazah wanita, rambutnya dibiarkan terurai ke belakang sesudah dibersihkan dan dikeringkan. Keringkan badan mayat dengan handuk atau kain kering. Setelah memandikan jenazah, berikan wangi-wangian yang harum tidak terkandung alkohol. Selanjutnya, keterampilan dan pengetahuan tentang mewudukan mayat. Yang pertama itu membaca niat, yang kedua, lalu petugas mewudukan jenazah tersebut sebagaimana wudu untuk salat, namun tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung, mulut si mayat, tetapi cukup memasukkan jari yang telah dibungkus dengan kain yang dibasahkan di antara bibir, lalu gosok gigi secara belahan, lalu kedua hidungnya sampai bersih. Dianjurkan membersihkan jenggot atau rambut dengan busa sabun, dan jika ada sisa dari busa sabun tersebut dibasuhkan seluruh bagian badan mayat. Dan yang terakhir, jika ada kendala dalam mewudukan mayat, misalnya penyakit atau perkara lain sesuai tinjauan syariah, maka dapat mentayamumkan sebagai pengganti wudu bagi si jenazah atau mayat itu. Masuk ke poin yang keempat, yaitu keterampilan dan pengetahuan tentang mengkafankan mayat. Yang mana yang pertama, bentangkan tali ikatan kafan sebanyak 5 helai, yang mana biasanya diikatkan di ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Lalu bentangkan kain kafan di lapisan pertama di atas tali, terus berikan kapur barus yang sudah dihaluskan terlebih dahulu, baru ditaburkan ke atas kain kafan. Lalu bentang kembali kain kafan sebanyak sampai seterusnya. Dalam kata kutip di sini, jika jenazah itu laki-laki maka akan ada 3 lapis, sedangkan jika jenazah itu perempuan maka akan ada 5 lapis kain kafan, yang mana jika jenazah itu laki-laki, 3 lapis kain kafan tersebut yang disusun berdasarkan yang pertama baju dan 2 pembungkus. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, ada sebanyak 5 lapis yang terdiri dari 1 baju, kerudung, bawahan, dan 2 lapis pembungkus. Nah, lalu bungkus mayat atau jenazah tersebut dengan kain kafan dengan mendahulukan bagian kanan, lalu ditutup dengan bagian kiri, lalu ikat tali tersebut dengan bagian simpul di bagian kirinya. Poin terakhir, keterampilan dan pengetahuan tentang menguburkan jenazah. Bila tanah kuburan tersebut basah, maka dibuatkanlah peti untuk menguburkan jenazah tersebut. Sedangkan jika tanah kering, cukup dibuatkan liang lahatnya saja. Dan yang kedua, pada saat memasukkan mayat ke liang lahat, dianjurkan membaca doa, yang mana doanya berbunyi Bismillahi wa ala milati Rasulillahi. Lalu yang ketiga, posisi mayat di liang lahat atau peti itu miring atau bagian bahu kanan di bawah dan dihadapkan ke arah kiblat dalam liang lahat. Yang keempat, untuk sekadar menahan bagian mayat agar tetap sesuai dengan menghadap kiblat, maka digunakan tanah yang sebesar kepalan tangan yang diletakkan bagian punggung. Yang kelima, menimbun lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup dan rapi di atasnya. Diberikan nisan sebagai tanda pengenal mayat tersebut. Terakhir, setelah selesai menguburkan jenazah, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebelumnya yang diawali dengan khutbah kubur atau terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyelenggaraan jenazah. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, saya harap dapat dimaklumi. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.